Cause nobody does it like you. I like the way that you move. That's why I never go through with leaving you. Everybody's Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena hari ini kita dapat berkumpul dan melaksanakan kegiatan debat dengan tema pelanggaran penggunaan smartphone di sekolah. Saya Lutfi Raisya Rahmawati selaku moderator akan memadu jalannya debat hari ini. Debat akan dibagi dalam beberapa sesi, yaitu yang pertama penyampaian argumen dari tim pro dan tim kontra, yang kedua adalah sesi sanggahan, yang ketiga tanya jawab antara tim, dan yang keempat adalah kesimpulan. Saya harap seluruh peserta dapat menyampaikan pendapat secara logis, santun, dan menghargai pendapat lawan bicara. Baik, kita mulai sesi pertama. Kepada tim pro, dipersilakan menyampaikan pendapatnya. Waktu yang diberikan adalah 3 menit. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya wakil juru bicara dari PRO dengan tema pelanggaran membawa HP ke sekolah. Kami memilih PRO ke Long maka itu Kami memilih PRO karena kebanyakan siswa sekarang menyalahgunakan HP dalam belajar. Contohnya, memainkan HP ketika guru sedang menerangkan dan tidak sering untuk masuk ke dalam perpustakaan untuk mencari jawaban soal. Dan sekarang tidak mudah untuk berpikir, jadi sedikit-sedikit searching, dan HP bisa mengganggu konsentrasi belajar siswa, berpotensi disalahgunakan untuk bermain game yang tadi, media sosial, atau mencontek saat ujian, menimbulkan masalah etika seperti merekam guru tanpa teman tanpa izin. Jadi, pelanggaran ini berarti ketidakpatuhan siswa kepada sekolah, peraturan sekolah, dan kepada guru, dan bisa menimbulkan ketidaksopanan kepada teman dan guru. Sekian. Terima kasih. Terima kasih kepada tim pro atas penyampaian pendapatnya. Selanjutnya saya persilakan kepada tim kontra untuk menyampaikan argumen. Waktu yang diberikan sama yaitu 3 menit. Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gigi dari tim kontra. Saya tidak setuju dengan pelanggaran smartphone di sekolah karena dengan seiringnya berjalannya waktu, teknologi semakin canggih sehingga smartphone justru dapat menjadi alat yang efektif di era modern. Dengan smartphone, siswa dapat mencari informasi secara cepat, mengakses aplikasi pembelajaran, bahkan menggunakan arus digital yang mendukung proses belajar. Jika smartphone dilarang, maka sekolah justru kehilangan kesempatan untuk memanfaatkan teknologi sebagai media inovasi pembelajaran. Guru bisa menggunakan teknologi atau smartphone untuk pembelajaran, misalnya seperti kuis atau inovasi-inovasi lain yang membuat siswa lebih antusias. Selain itu, smartphone juga dapat membantu siswa yang kesulitan memahami pelajaran karena mereka bisa mencari video atau penjelasan tambahan di internet. Banyak aplikasi edukasi yang bisa memperkaya pengetahuan siswa dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi, smartphone tidak seharusnya dilarang, melainkan lebih tepatnya diarahkan penggunaannya agar bisa bermanfaat bagi dunia pendidikan. Sekian dari tim kontra. Terima kasih kepada tim kontra atas pendapat yang telah disampaikan. Kita lanjut kepada sesi sanggahan. Masing-masing tim diberikan waktu 2 menit untuk menanggapi argumen lawan. Pertama, saya persilakan tim pro untuk menyanggah pendapat dari tim kontra. Izin menyanggah, kayak yang tadi Siti bilang, kan kalau tidak membawa HP kayak bisa berlagi kayak tadi kata Siti kan
bagus untuk pendidikan. Tidak semua siswa menggunakan HP dengan baik, ada pun siswa yang memanfaatkan HP tersebut hanya untuk bermain-main. Izin menambah saudaraku. Smartphone bukanlah ancaman bagi pendidikan, melainkan peluang jika digunakan dengan bijak. Jadi smartphone itu bukan sesuatu yang menyulitkan bagi murid, tetapi yang diharuskan di sini bukan melarang, tetapi mengatur penggunaannya, memberikan pendidikan literasi digital seperti jika ada guru HP disimpan atau misalkan HP-nya bisa dipakai buat keperluan seperti kita membuka file PPT seperti itu, saudaraku. Terima kasih. Izin menambahkan, tadi kan yang awal bilang ada beberapa misalkan siswa yang kurang bisa diajak untuk kerjasama. Oleh karena itu, misalkan kita bisa menggunakan cara alternatif, misalnya dengan mengumpulkan handphone pada saat pembelajaran jika tidak diperlukan, ataupun kalau diperlukan tinggal dibagikan kembali. Sekian. Kembali. Tapi menurut saya dengan adanya handphone emang lebih mudah, tapi tidak semua siswa-siswi memanfaatkan dengan semanfaat-manfaatnya, seperti jadi pendek pikiran, tidak berusaha untuk mencari, tidak. Jadi menurut saya dengan adanya handphone, semuanya dikendalikan handphone, bergantung dengan handphone, akan menjadi malas. Perpustakaan pun kosong. Sekian. Penggunaan handphone di sekolah itu Melarang sepenuhnya bukan solusi yang tepat, tapi dengan mengatur penggunaannya agar tidak disalahgunakan itu lebih tepat solusinya. Terima kasih. izin menambahkan, membawa HP ke sekolah meningkatkan kreativasi dan inovasi murid. Banyak aplikasi edukasi seperti Quizzes, jadi murid-murid bisa lebih meningkatkan pikirannya melalui aplikasi-aplikasi seperti Quizzes yang lain-lain. Jadi tidak harus ke perpustakaan untuk belajar, karena di HP sekarang sangat banyak buku digital yang mungkin lebih gampang gitu dicarinya tanpa harus pergi ke perpustakaan, karena kelas dengan perpustakaan cukup jauh, jadi memakan waktu yang sangat lama. Tetapi kalau di HP bisa kita buka HP, cari itu ada. Kalau di buku digital. Terima kasih saudara. Izin menyanggah, kayak yang tadi dibilangkan, kalau menurut saya dengan membawa HP ke sekolah, kita tidak meningkatkan fokus dan konsentrasi belajar. Contohnya, salah HP mencegah siswa terganggu oleh notifikasi dan konten media sosial sehingga mereka dapat lebih fokus dengan menyerap pelajaran dengan baik, mengurangi distraksi dan gangguan pembelajaran tanpa HP. Mencegah kecurangan akademik. Kan dengan membawa HP kita kan bisa diam-diam nyontek, bisa diam-diam melihat HP. Kan kita nggak tahu ya kita nggak tahu kan kalau yang suka ada kan kalau ulangan atau ujian, kan sekarang mau ujian kan pakai HP, jadi kan kita tidak tahu mana yang pakai otak, mana yang pakai HP. Jadi mendengar saudara, kan tadi udah seperti yang kita udah sampaikan bahwa dalam pembelajaran HP bisa dikumpulkan di depan. Ya, jadi tidak ada bahasanya ada yang licik gitu ya. Jadi jika pembelajaran HP bisa disimpan di depan, dan jika sedang istirahat HP bisa dibagikan lagi. Seperti itu saudara. Izin menambah kembali, tapi menurut saya tidak semua guru harus mengumpulkan HP ke depan, dan satu jam kayaknya nggak ada buat pengecekan
Tapi kan bisa sekarang kalau membawa HP 2. Dan sekarang ada AI yang bisa membantu tanpa bisa keluar dari aplikasi ulangan tersebut. Sekian. Izin menambah, kan kalau ujian itu dari atas ya, dari pemerintahnya harus beri himbauan semua murid harus pakai HP. Jadi itu bukan kebijakan sekolah. Izin menyanggah saudaraku. Untuk yang membawa HP 2 atau yang dia membuka aplikasi lain itu tergantung dirinya sendiri. Jadi tidak ada sangkut pautnya dengan larangan membawa HP. Terima kasih. Mohon maaf Akang Teteh, untuk tim pro kepada laki-lakinya boleh menyanggah. Dipersilakan. Membuka buku digital tidak bisa mudah, tapi menggunakan kuota. Hampir semua murid di sini nggak punya kuota hotspot, paling ada cara hotspot sama terus guna buku di perpustakaan, guna buku di perpustakaan untuk apa? Kalau cari-cari di HP, dan gunanya otak juga untuk apa? Kalau cuma nyari-nyari di HP. Tapi kan buku digital juga sama seperti buku di perpustakaan pada umumnya, isinya sama. Jadi kita nggak langsung ada jawabannya di sana, tapi kita juga masih harus membaca, menyari di dalam buku digital ini. Kan saya tanya juga apa gunanya buku di perpustakaan? Ya, tapi sama Tidak halnya dengan ini, apa gunanya di Apa gunanya referensi yang ada? apa gunanya? Seperti halnya apa gunanya di Referensi yang ada pada digital. Menambahkan saudaraku, jika untuk kegunaan di perpustakaan itu kita bisa membagi waktunya. Misalkan pada saat di sekolah kita bisa memanfaatkan perpustakaan, sementara di sekolah kita bisa memanfaatkan alat digital atau buku digital ini jika kita perlu baca-baca pembelajaran. Lalu mengenai kuota internet, itu di sekolah sudah disediakan wifi yang dimana kita bisa menggunakannya sebagai media pembelajaran. Yang menyanggah saudaraku. Tapi kan wifi di sekolah mati, tidak semua bisa masuk wifi sekolah. izin menyanggah saudaraku. Silakan saudaraku. Kan ini bisa diaktifkan di Izin menyanggah, tapi kan nanti contohnya kayak kemarin kan kita juga udah ngajuin dengan wifi di sini mati, tapi kebanyakan kan siswa yang tadi diabarin lagi tidak semua siswa bisa memanfaatkan HP, jadi kebanyakan yang pakai HP. Jadi gini intinya mah, jadi kasihan ke yang pakai otak daripada pakai HP. Izin menambahkan. izin menyanggah saudaraku, mengenai wifi itu adalah inisiatif dari diri kita sendiri yang dimana kita harus pergi ke operatornya untuk bisa menyambungkan ke handphone kita. Izin menyanggah saudaraku. Maaf Apakah semuanya. di sekolah sudah ada yang memakai wifi tersebut? Nya apakah dia atau menggunakan wifi dia? Bahasa sudah. Maaf, untuk yang menyanggah sebelum dipersilakan jangan menyanggah dulu. Jadi jika kalian yang tim kontra sedang menyanggah, tapi kalian langsung menyanggah, itu tidak ada sopan santunnya. Jadi kalau belum dipersilakan jangan menyanggah. Itu terima kasih kepada tim kontra untuk menyanggah lagi. Dipersilakan. Izin menyanggah saudaraku. Tadi seperti yang dikatakan otak dan HP ya. HP itu bukan pengganti dari otak. HP hanya menyediakan informasi, tapi tetap butuh otak untuk memahami, menganalisis, menyimpulkan
Misalnya saat ujian, Google itu sebenarnya tidak bisa menjawab kalau tidak kita simpulkan dengan benar. Dari dulu juga manusia itu membutuhkan dan menciptakan alat bantu seperti kalkulator, sempoa, dan mikroskop, komputer. Jadi menggunakan HP juga butuh otak, butuh pemikiran. Tidak seperti sekarang kita mencari misalkan mencari sesuatu tugas, tapi kan kita tidak langsung menyalin, kita menyimpulkan, menganalisis dulu. Jadi otak dan HP sebenarnya HP juga membutuhkan pemikiran dan otak juga. Terima kasih saudaraku. Izin menyanggah, tidak semua orang berpikir untuk bisa menyimpulkan, untuk bisa menganalisis terdahulu. Sepertinya untuk sekarang, kalau misalnya ada tugas, searching kan pasti langsung salin, kalau nggak yang memikir. Jadi kayaknya kalau pakai smartphone untuk belajar minim usaha. Jadi ketergantungan. Jadi tidak, memang ada yang bisa menyimpulkan dan menganalisis terdahulu, enggak. Tapi kebanyakan semua siswa males, jadi udah searching di HP salin. Terima kasih. Izin menyanggah, silakan. Lalu apakah dari buku kalian langsung menulis isinya atau Izin menambahkan, apakah kalian yang berbicara seperti itu dan menyalin dari Google? Apakah kalian semua tidak melihat HP untuk kalau ada soal-soal? Membawa pertanyaan atau jawaban dari Google, tetapi memilih pertanyaan. Kan ini acara debat dadakan, jadi gak ini cuma tugas, bukan emang kedah penyanat HP sekolah, pemikiran penyanat HP ke sekolah mau dicanat. Tadi mah kan cuman belajar buku, belajar debat. Apakah membawa HP, melarang membawa HP itu bagus atau tidak? Begitu saudaraku. Jadi saya sendiri mengaku saya pernah menyalin pertanyaan dari Google, tapi tidak semua pelajaran saya menyalin dari Google. jadi izin menambahkan, tidak berarti kita untuk salin dari Google karena kita sama rata diperbolehkan untuk bawa HP dan sering kali juga disuruh untuk guru searching di HP. Tapi kan kalau tidak bawa HP pasti disuruhnya ke perpustakaan. Jadi kita gak berarti juga karena kita juga sering searching di Google dan karena itu sama rata bawa ke semua. Sekian. Ya, silakan. Tetapi sama halnya dengan membawa HP, diperbolehkan membawa HP jika diperlukan dan dipakai. Jika tidak diperlukan bisa dikumpulkan, dan jika sudah diperlukan bisa diambil kembali. Terima kasih. Izin. Kan tadi kata Randi sama kata Sabian, kalau tidak diperbolehkan membawa HP, kita juga tidak akan membawa HP. Tapi kan di sini temanya adalah dilarang penggunaan handphone di sekolah, bukan dilarang membawa HP ke sekolah. Terima kasih.
Izin menambahkan, dan jika dilarang, siswa akan tertinggal dalam keterampilan teknologi dan akses informasi cepat dan luas, dan belum lagi untuk anak yang rumahnya jauh. Jadi untuk komunikasi antar orang tuanya, apalagi sekarang minat baca di Indonesia terbilang sangat rendah, jadi masih banyak media-media yang dapat dijadikan sebagai sumber bacaan. Terima kasih. Izin menambahkan, saudaraku, teknologi itu sama halnya dengan perkembangan peradaban. Jadi smartphone bukan membuat kita bodoh, tapi mempercepat kerja otak. Terima kasih. Apakah ada sanggahan atau sudah? Ini waktu ya, Izin menyanggah. Tapi dengan tidaknya kita menggunakan HP di sekolah, mengurangi pengeluaran konsumtif kayak pengurangan terutama modal terbaru, dapat membebani pengeluaran siswa dan keluarga. Kan gak semua orang teh ada untuk beli kuota, tapi gas kan semua orang teh pasti ada, pasti ngusahain kalau orang tua mah buat beli kuota, tapi kan gak semua ada. Gak semua orang punya atau ada uang buat kuota. Dengan itu membebani siswa atau keluarga, meningkatkan efisiensi pembelajaran dengan mengurangi distraksi percakapan antar guru dan siswa, dan meningkatkan interaksi. Guru dapat menyampaikan materi secara lebih efektif yang dapat akhirnya meningkatkan efisien pembelajaran. Jadi lebih efektif kalau kitanya nggak bawa HP. Kan kalau kita bawa HP kita fokusnya kan kalau ada notif kita dikit-dikit pengen penasaran cek HP, dikit-dikit pengen penasaran cek HP. Jadi kan kalau nggak ada HP di sekolah mah kita jadi lebih fokus, lebih efektif juga belajarnya. Makasih ya saudaraku. Kan di sini masalah kuota bukan alasan untuk melarang HP. Kalau alasan kuota itu kan masalah akses, bukan salah HP-nya atau salah penggunaan kitanya. Terima kasih. Baik, Maaf, izin menyanggah dulu. ya silakan. Kita tidak menyalahkan HP-nya, tapi menyalahkan dengan masalah ekonominya, bukan menyalahkan HP-nya, tapi ekonominya. Kan tidak semua siswa ada yang ada yang mampu, kan ada yang tidak. Jadi ini mah bukan menyalahkan HP-nya, tapi lebih intinya ke ekonominya. Izin menjaga saudaraku, kalau permasalahan mengenai finansial itu dari program pemerintah itu sudah disediakan bantuan dan dari pemerintah dan sekolah untuk mendukung pembelajaran digital seperti pemberian laptop atau tab ataupun handphone sekalian. Dan dengan adanya handphone ini juga bisa dapat membantu kita untuk mengembangkan potensi digital kita, untuk nantinya kita misalkan terjun ke dunia kerja, terjun ke dunia masyarakat, ataupun di masa depannya nanti itu kalau kita nggak menggunakan smartphone itu kita bakal tertinggal banget, dan itu bakalan sangat merugikan kita baik dalam finansial ataupun dalam teknologi kita. Ya. Ini bukan ini melarang membawa jadi kan ini di lingkungan sekolah, bukan di lingkungan pekerjaan. Emang semua pasti di lingkungan pekerjaan membutuhkan handphone, tapi kan ini di lingkungan sekolah masih banyak buku yang berantakan sampai gak ada yang pakai. Percuma banyak orang yang membuat buku, mau buku tentang apapun, tapi kita selaku pelajar tidak memakai buku tersebut. Kan kalau secara Islam tidak menghargai pembuatan orang lain. Jadi ada buku tapi tidak dipakai oleh kita selaku pelajar. Jadi menjaga saudaraku, menurut saya itu bukan alasan seseorang untuk menyalahgunakan smartphone,
akan berdampak pada nantinya. Jadi, kalau ya memang kita bisa memanfaatkan si smartphone ini di sekolah kita, tetapi nanti kita gak bakalan tahu caranya presentasi atau membuat PPT dan lain sebagainya jika kita tidak memanfaatkan smartphone dengan baik dan tidak diajarkan oleh gurunya dengan baik. Dan kita juga masih bisa tetap mempelajari dari buku. Jadi kita ini lebih tepatnya ini bukan setuju dengan pelarangannya, bukan seharusnya dilarang, melainkan diarahkan penggunaannya agar bermanfaat bagi dunia pendidikan. Ya. Tapi kan sekarang mah udah ada lab kalau mau buat PPT atau terus kalau bantuan dari pemerintah kan nggak ada, tidak semua ada. Baik, mohon maaf akan sekalian ya, mungkin kalian kecewa ya. Tapi terima kasih atas sanggahan dari kedua tim. Kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab antar tim. Masing-masing tim boleh mengajukan 2 pertanyaan dan dijawab langsung oleh lawan timnya. Baik, untuk yang pertama itu tim pro, silakan ajukan pertanyaan kepada tim kontra. Dipersilakan. Izin bertanya, kalau HP lebih banyak dipakai untuk belajar, kenapa di sekolah siswa lebih banyak menggunakan HP untuk main game dan sosial? Dijawab, jadi itu mah bukan kebijakan sekolah ya, melainkan itu mah dalam diri siswa masing-masing. Harusnya dipertanyakannya bukan dalam materi ini, tapi ditanyakannya kenapa saya seperti ini. Personal itu secara personal. Terima kasih atas pertanyaannya dan jawaban dari tim kontra. Sekarang giliran tim kontra untuk mengajukan pertanyaan kepada tim pro. Dipersilakan. 1 pertanyaan saja. Izin bertanya, bagaimana kalau smartphone dilarang total? Bagaimana siswa bisa cepat mendapat akses informasi atau materi pelajaran yang tidak ada di buku? Terima kasih. Izin menjawab, pasti semua soal dan jawaban kalau HP total tidak adakan, guru tidak mungkin memberikan materi atau soal yang tidak ada di buku. Ya, terima kasih. Terima kasih atas sesi tanya jawabnya yang sangat menarik ini. Dan kepada tim kontra dan tim kontra atas debat yang luar biasa hari ini, kita sudah mendengarkan banyak sudut pandang tentang penggunaan smartphone di sekolah, baik dari sisi manfaat maupun resikonya. Sekian, mungkin saya sebagai moderator akan menutup acara debat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.